UAS dideportasi pesanan rezim. Ada operasi intelijen hitam di kasus Ustadz Abdul Somad. Kasus UAS mirip dengan Habib Rizik. Bisa jadi ada keterlibatan intelijen hitam yang memberikan informasi keliru. Dilansir kontenislam.com. Kenapa yang bersangkutan ditolak atau bahkan udah masuk lalu dideportasi itu? Apakah ada data intelijen dalam 20 menit masuk, dikirim cepat-cepat untuk menghalangi Ustadz Abdul Somad? Itulah yang mereka tak bisa menjelaskan. Jadi pegawai imigrasi tak bisa menjelaskan. Jadi yang bisa menjelaskan itu mungkin Ambassador of Singapore in Jakarta. You have to explain to our community why did your country, why did your government reject us, why did your government deport us. Kenapa? Apakah karena teroris, apakah karena ISIS, apakah karena bawa narkoba? Itu mesti dijelaskan. Dan ini yang sebetulnya ingin kita tahu klarifikasinya. Tentu Pak Dubes di Singapura sudah berupaya semaksimal mungkin untuk cari keterangan diplomatik. Dan yang terkaget-kaget saya baca adalah keterangan diplomatiknya betul-betul tidak lagi diplomatis, langsung menuduh bahwa Ustadz Abdul Somad adalah orang yang berbahaya tuh. Karena dia pakai istilah Departemen Dalam Negeri Singapura pakai istilah Ustadz Somad itu menyebarkan kebencian, ekstremis, anti-Kristen, segregasi agama segala macam itu, atau yang kita disebut menyebarkan hate speech, mengajak orang untuk melakukan kekerasan. Jadi itu semua hal yang pernah kita dengar di Indonesia itu kemudian kok ada di filenya Home Affairs, Minister of Home Affairs di Singapura, Kementerian Dalam Negeri. Jadi kita mau tahu apakah Indonesia nggak punya hak untuk mengkoreksi semua itu. Memang itu adalah hak Singapura untuk menilai manusia siapapun yang berkunjung ke situ melepas dari identitas nasionalnya supaya dapat semacam keterangan eksklusif. Jadi kita bisa anggap bahwa intelijen Singapura beroperasi juga di Indonesia. Saya kira ini bukan kali pertama kalau dikaitkan dengan situasi di Indonesia gitu. Karena di beberapa kesempatan UAS juga ditolak gitu. Dihalang-halangi. Yeah. Siapa yang menghalanginya? Ya tentu kelompok kaum yang gerah dengan ketegasan seorang UAS. Yeah. Nah, beliau juga kan sering diundang di Brunei, di Malaysia, nggak ada masalah. Tapi ketika ke Singapura, yang kita lihat negara Singapura tentu bukan negara yang mayoritas Islam. Sehingga saya kira disitulah titik potensi kenapa UAS dideportasi. Dia akan berceramah di beberapa tempat di Singapura, kemudian Singapura mendapatkan data dari intelijennya, mungkin dari Indonesia, bahwa UAS itu orang yang begini, sehingga dikhawatirkan akan berbahaya. Kasus Ustadz Abdul Somad atau UAS dianggap mirip dengan apa yang dialami oleh Habib Rizik Syihab atau HRS yang sempat ditolak saat akan masuk negara lain. Sekretaris Majelis Syura Persaudaraan Alumni atau PA212, Ustadz Selamat Ma'arif curiga ada informasi yang salah dan negatif tentang UAS yang disebar oleh intelijen hitam dari Indonesia. Informasi itu yang kemudian digunakan oleh sejumlah negara menolak kedatangan para ulama dari tanah air. Sangat diduga kuat, ada informasi yang salah dan negatif tentang UAS oleh intelijen hitam dari Indonesia ke pemerintah Singapura. Menurutnya, kasus penolakan UAS dari Singapura ini mirip dengan apa yang menimpa Habib Rizik Syihab di Arab Saudi. Kala itu, HRS sempat akan dideportasi pemerintah Arab Saudi. Diduga semua itu karena ada yang menyusupkan informasi keliru dari tanah air. Ini mirip-miriplah sama kasus HRS di berbagai negara. Kementerian Dalam Negeri atau MHA Singapura menyebut bahwa penolakan terhadap Ustadz Abdul Somad atau UAS dilakukan karena yang bersangkutan dikenal sebagai sosok yang menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi.
Ajaran ini dianggap tidak dapat diterima di masyarakat multiras atau multiagama seperti Singapura. Di samping itu, heran, Singapura cap UAS ekstremis. Hilmi Firdausi. Kecuali, memang ada pembisik dari sini? Imbas penolakan dan deportasi Ustadz Abdul Somad atau UAS dari Singapura terus bergulir kemana-mana. Singapura dianggap berlebihan dan melecehkan negara Indonesia. Aktivis dakwah Ustadz Hilmi Firdausi mengecam keras tindakan imigrasi Singapura. Ia mengaku tidak terima dengan perlakuan negara Singapura yang tidak pantas terhadap UAS. Menurutnya, UAS merupakan tokoh dan ulama besar tidak hanya di Indonesia saja, bahkan Brunei Darussalam dan Malaysia memberikan penghormatan tinggi terhadap beliau. Singapura harus belajar dari jirannya Malaysia dan Brunei yang begitu memuliakan UAS, bahkan memberikan gelar doktor dan profesor kepada beliau. Hilmi juga mempertanyakan alasan UAS dicap menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi. Dia bahkan curiga ada pejabat di Indonesia yang mempengaruhi kebijakan Singapura. Acara beliau pun selalu ramai di sana. Entah di mana radikalnya. Kecuali memang ada pembisik dari sini. Dalam cuitan itu, Hilmi juga memberikan selamat ulang tahun kepada UAS. Selamat milad Tuan Guru, Barakallahu fi umrik. Sementara itu, pemerintah Singapura secara terbuka melalui rilis media membeberkan alasan menolak kedatangan UAS ke negaranya. Salah satunya masalah jin kafir. Pemerintah Singapura mengakui telah menolak kedatangan Ustadz Abdul Somad ke negaranya melalui pernyataan resmi di Kemendagri Singapura. Mengutip situs resmi Kementerian Dalam Negeri Singapura, ada 3 alasan yang mereka buat dalam menolak UAS berkunjung ke negaranya. Salah satu alasannya karena Abdul Somad pernah merendahkan penganut agama lain selain Islam. Dia juga membuat komentar yang merendahkan penganut agama lain, seperti Kristen, dengan menyebut salib Kristen sebagai tempat tinggal jin kafir. Selain itu, Somad secara terbuka menyebut non-Muslim sebagai kafir. Mengutip situs resmi Kemendagri Singapura, Kemendagri Singapura menegaskan bahwa ajaran yang selama ini disampaikan Somad tak sesuai dengan penduduknya yang multiras dan multiagama. Somad dikenal menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi yang tidak dapat diterima di masyarakat multiras dan multiagama Singapura. Mengutip situs resmi Kemendagri Singapura, selain itu, pemerintah Singapura juga tak mau menerima kedatangan Somad karena pernah berceramah aksi bom bunuh diri sah jika dikaitkan dengan konflik Israel-Palestina. Bahkan Somad menganggapnya sebagai perjuangan dan mati syahid. Pemerintah Singapura memandang serius siapapun yang menganjurkan kekerasan dan atau mendukung ajaran ekstremis dan segregasi. Mengutip situs resmi Kemendagri Singapura. Terkait pendeportasian UAS, kebijakan Singapura atau pesanan Indonesia? By M. Rizal Fadilah. Penahanan Ustadz Abdul Somad di Bandara Singapura yang ditindaklanjuti dengan deportasi ini menghebohkan. Masalahnya adalah ketidakjelasan alasan cekal tersebut. Ustadz Abdul Somad atau UAS sendiri tidak mendapat penjelasan atas sebab tidak diperkenankannya ia dan keluarga untuk melakukan kunjungan liburan ke Singapura itu. Perlakuan pihak imigrasi Singapura di bandara dinilai tidak pantas. UAS dipisahkan dari rombongan dan dirinya berada di ruang 1x2 meter yang menurutnya seperti liang lahat. Pihak imigrasi Singapura bungkam, justru Dubes Indonesia untuk Singapura yang menjelaskan bahwa UAS mendapat not to land notice, larangan mendarat karena tidak memenuhi syarat. Syarat apa yang tidak dipenuhi? Itu pun tidak jelas pula. Ini menyangkut hubungan antar negara walau berkaitan dengan seorang warga negara. Setuju sekali dengan pandangan politisi PKS bahwa pemerintah Indonesia harus memanggil Duta Besar Singapura untuk Indonesia. Masalah penghinaan seperti ini tidak bisa dibiarkan. Dubes mesti memberi penjelasan detail. UAS adalah mubalik, ulama, dan tokoh Islam. Sikap terhadapnya bukan tanpa pengaruh dan dampak. Umat dipastikan mempertanyakan pencekalan tersebut. Dulu waktu UAS tidak dapat masuk ke Timor Leste, alasan yang dianggap mengada-adanya adalah teroris. Kini disebut tidak memenuhi syarat. Syarat apa?
Wajar jika orang menduga jangan-jangan ada pesanan dari pemerintah Indonesia agar imigrasi Singapura menolak kunjungan UAS. Ahmad Demokrat, deportasi UAS pelecehan bagi Indonesia. Ustadz Abdul Somad atau UAS beserta anak istri beserta rombongannya dideportasi dari Singapura pada Senin 16 Mei. Kabar dideportasi itu diunggah UAS melalui akun media sosialnya. Merespon hal itu, anggota DPR RI Ahmad mengecam keras tindakan imigrasi Singapura. Ia pun meminta Singapura menjelaskan dan memberikan alasan terkait hal tersebut. Kita minta pihak Singapura untuk menjelaskan kronologis kenapa UAS harus diperlakukan seperti itu. Sebagai sahabat dekat, Ahmad mengaku tidak terima dengan perlakuan Singapura yang tidak pantas terhadap UAS. Itu tindakan dan perlakuan berlebihan dari pemerintah Singapura. UAS datang ke sana tidak mungkin tanpa koordinasi. Ini pelecehan bagi bangsa kita. Politisi Demokrat juga mendesak pemerintah Indonesia meminta penjelasan kepada Dubes Singapura atas dasar apa mereka mendeportasi alumni Al-Azhar Kairo itu. Desakan Ahmad itu karena perlakuan Singapura berlebihan dan melecehkan pemerintah Indonesia. Ini adalah pelecehan bagi Indonesia. Karena UAS merupakan tokoh dan ulama besar, tidak hanya di Indonesia saja, bahkan Brunei Darussalam dan Malaysia memberikan penghormatan tinggi terhadap beliau. Tapi diperlakukan dengan sangat tidak wajar oleh Singapura.